Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang istri yang menderita stroke di Brebes, Jawa Tengah dianiaya oleh suaminya. Ya, pasca peristiwa tersebut, sang anak melaporkan ayah kandungnya ke polisi. Aksi kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan seorang suami di Brebes, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku menendang dan memukuli istrinya yang menderita stroke. Akibatnya korban berinisial LS, 55 tahun, warga desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mutiara Tanjung, Brebes. Anak korban yang didampingi Ormas Pemuda Batak Bersatu mendatangi Mapolres Brebes untuk melaporkan ayah kandungnya MS dan kakak pertamanya BS yang ikut melakukan kekerasan terhadap ibunya. Dugaan sementara motif penganiayaan karena permasalahan rumah tangga. Jadi kejadian itu berulang-ulang terus. Ya sudah bisa dibilang hampir tiap hari itu sering dipukulin. Sejak tahun berapa itu? 3 tahun. Jalan 3 tahun. Kini anak korban berharap ayah dan kakak kandungnya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi penganiayaan yang dialami ibunya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, belasan siswa SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dievakuasi ke Rumah Sakit Tuanku Imam Bonjol, di mana ini diduga keracunan makanan kantin sekolah. Pemirsa, tercatat ada sebanyak 12 siswa yang mendapat penanganan medis karena menderita sejumlah gejala keracunan berupa pusing, mual hingga muntah-muntah. Gejala tersebut dirasakan para siswa usai mengonsumsi nasi goreng, tahu dan juga tempe yang dibeli di kantin sekolah. Setelah diberi obat dan diobservasi hingga 2 jam, para siswa dinyatakan bisa menjalani rawat jalan. Sementara itu, pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman langsung memeriksa sampel makanan di laboratorium guna memastikan penyebab dugaan keracunan. Sakit perut, muntahnya rata-rata di atas 5 kali. Penanganannya kita periksa, terus kita suntik atau injeksikan obat. Dari hasil pemeriksaan untuk sementara masih diobservasi, belum ada rencana untuk dirawat. Pemirsa, seorang pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Siloam Bangka Tengah, Bangka Belitung meninggal dunia. Diduga akibat ditelantarkan pihak rumah sakit saat kondisi kritis. Ya, keluarga pasien yang tak terlibat dengan kejadian tersebut mengecam dan memviralkan rumah sakit di media sosial. Kecuali mama saya ditanganin dari tadi pagi, oke, nggak apa-apa. Tapi mereka bilang penuh, itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Itu yang bikin saya sakit hati, tau nggak? Ternyata ini kosong dari kemarin, tau nggak? Kini warga Bangka Belitung mengamuk di Rumah Sakit Siloam Bangka Tengah setelah mengetahui ibunya yang dirawat meninggal dunia. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Menurut Tini, pihak rumah sakit sengaja menelantarkan ibunya yang butuh perawatan darurat di ruang ICU karena kondisi kritis. Namun pihak rumah sakit malah menyebutkan ruang ICU sedang penuh pasien. Korban sebelumnya menjalani operasi untuk amputasi kaki. Setelah beberapa waktu, korban mengalami nyeri dan gatal-gatal. Sebelum akhirnya kondisi korban mulai drop, dinyatakan kritis hingga meninggal dunia. Mama saya ini kritis tuh dari subuh, saya bilang. Dari pagi dokter udah nyaranin masuk ruang ICU, saya bilang gitu. Tapi kenapa dibilang penuh? Jam 1 pun saya masih nuntut di atas minta ruang ICU, kalian masih bilang penuh, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa sama mama saya bilang gitu. Saya tuntut kalian semua, saya bilang. Saya viralin kalian semua, saya bilang gitu. Harusnya mama saya ditanganin dari pagi loh, saya bilang. Ruang ICU ini kosong dari malam, saya bilang gitu. Kenapa kalian masih bilang penuh? Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang. Pihak BPJS akan mengambil langkah tegas hingga ancaman terberat, yaitu pemutusan kerjasama. Berdasarkan keterangan-keterangan ini tentu nanti kita akan menyimpulkan apakah memang terjadi maladministrasi dan bahkan mungkin mal lainnya, mal praktek dan lain-lain gitu dalam kasus ini. Dan tentunya nanti akan kita tindak lanjuti
jika memang terbukti dalam bentuk surat peringatan kepada Rumah Sakit Siloam sebagai bentuk sanksi yang bisa kami keluarkan, sanksi administratif yang bisa kami keluarkan selaku pihak yang menjalin kontrak dengan Rumah Sakit Siloam. Bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ruang ICU itu kosong tadi pagi, tahu nggak? Pasien ruang ICU itu keluar tadi malam, dirawat di lantai 7. Itu ada tetangga kita yang dirawat di ICU, dia bilang dari semalam tuh udah kosong. Mama saya tuh kritis dari tadi malam, dibiarin dia bilang ruang ICU penuh. Suruh dioper ke rumah sakit lain. Nggak ada konfirmasi, percuma. Saya tuntut ini ya. Tahu nggak? Sementara pihak rumah sakit hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.